أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan pembahasan ataupun pembelajaran Sorob Kailani. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang fi'il lazim dan fi'il muta'addi. Kita mulai dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tanbihun, peringatan. Al-fi'lu, adapun fi'il imma muta'addin, ada fi'il muta'addi. Di mana fi'il muta'addi itu adalah fi'il muta'addi alladzi yata'adda, yaitu yang melewati ilal maf'ul bihi, kepada maf'ul bihi. Kakaulika, seperti ucapan kamu, darabtu zaidan, lafaz darabtu zaidan. Jadi yang pertama fi'il adalah fi'il muta'addi. Muta'addi itu artinya lewat. Kenapa lewat? Karena melewati fa'il sehingga sampai kepada maf'ul bi. Fa'il adalah subjek, sedangkan maf'ul bi adalah objek. Jadi pekerjaan fi'il ya maf'ul bi fa'il, kemudian maf'ul bi fa'il subjek, dan maf'ul bi objek. Jadi fi'il muta'addi itu fi'il yang melewati fa'il ataupun subjek sehingga sampai kepada maf'ul bi, yaitu objek yang terkena pekerjaan maf'ul bi. Contohnya seperti lafaz darabtu zaidan. Darabtu, aku memukul, zaidan, kepada zaid. Jadi yang melewati sampai kepada maf'ul bi itu adalah daraba, darbun, pukulan. Jadi pukulan itu pukulan yang saya ataupun yang saya lontarkan ataupun yang saya pukulkan sampai kepada maf'ul bi, itu siapa? Zaid. Maka disebut fi'il muta'addi karena melewati fi'ilnya itu, pekerjaannya itu melewati fa'il sehingga sampai kepada maf'ul bi. Wa yusamma, dan disebut aidon lagi, wa yusamma, dan disebut fi'il muta'addi aidon lagi waqi'an, sebagai fi'il waqi'. Nah, ini kata lain dari fi'il muta'addi. Fi'il muta'addi juga disebut sebagai fi'il waqi'. Kenapa disebut sebagai fi'il waqi'? Kalau kita lihat dalam kitab Al-Jurjani, bukan Al-Jurjani, Janjani ya, Sorob Kailani, Janjani, yaitu syarah Sorob Kailani. Ini dikatakan kenapa disebut fi'il waqi'? Karena liwuku'ihi ala maf'ul bi, karena berakibatnya pekerjaan ala maf'ul bihi, kepada maf'ul bihi. Jadi dengan disebutnya fi'il waqi' itu adalah karena pekerjaan itu bisa berakibat kepada maf'ul bihi. Seperti tadi lafaz darabtu zaidan, siapa yang sakit karena pukulan? Zaid. Jadi karena Zaid bisa merasakan sakit karena pukulan, maka disebutlah fi'il tersebut, yaitu fi'il waqi'. Mujawizan, dan disebut juga fi'il mujawiz. Apa arti mujawiz? Mujawiz itu artinya melewati. Kenapa disebut fi'il mujawiz? Alasannya limuzawajatihi, karena melewatinya pekerjaan al-fa'ila terhadap fa'il. Karena pekerjaan tersebut melewati fa'il sehingga sampai kepada maf'ul bi, maka disebut fi'il mujawiz. Jadi yang pertama fi'il itu adalah fi'il muta'addi, yaitu ketika susunan kalimatnya itu fi'il, fa'il, dan maf'ul bi. Disebut juga fi'il waqi' karena akibat dari pekerjaan itu terasa ataupun dapat dirasakan oleh maf'ul bi. Disebut juga fi'il mujawiz karena melewati fa'il. Itu yang pertama, bisa dipahami ya, fi'il muta'addi, fi'il yang melewati fa'il sehingga sampai kepada maf'ul bi. Maka fi'il susunannya fi'il, fa'il, dan maf'ul bi. Doroba
ataupun Nasoro misalnya, Nasoro Muhammadun amiron, Nasoro telah menolong Muhammad amiron kepada seorang amir. Nah, yang menjadi fa'ilnya adalah Muhammad, ya pelakunya adalah Muhammad, sedangkan yang menjadi objek dari pekerjaan Muhammad adalah amir, seorang amir. Yang kedua adalah jutu amma goir muta'adin, adapun fi'il goir muta'addi. Wa huwa fi'il goir muta'addi itu adalah alladzi lam yatazawwaj, yang tidak melewati al-fa'ila terhadap fa'il. Jadi fi'il goir muta'addi itu adalah fi'il yang tidak bisa melewati fa'ilnya. Jadi pekerjaan itu hanya sampai kepada fa'il. Jadi tidak ada maf'ul bih di sana, tidak ada objek di sana. Itu kan, pekerjaan itu hanya sampai kepada subjek saja. Kakaulika contohnya hasuna zaidun, hasuna tampan atau bagus, zaidun zaid. Jadi hanya sudah sampai di sana gitu kan, nggak ada maf'ul bihnya, nggak ada objeknya. Siapa yang menjadi objek dari ketampanannya itu? Yaitu zaid gitu kan, yaitu yang menjadi fa'ilnya juga ataupun subjeknya juga. Jadi yang kedua, yang fi'il itu adalah fi'il lazim ya, ataupun fi'il goir muta'addi. Wa yusamma, dan disebut ya fi'il goir muta'addi itu laziman dengan fi'il lazim. Nah, fi'il goir muta'addi itu disebut juga fi'il lazim. Kenapa disebut fi'il lazim? Masih menurut kitab Al-Janjani, Sorob Janjani, liluzumihi al fa'ili, liluzumihi karena pastinya pekerjaan al fa'ili bagi fa'il, wadamin pikakihi, dan tidak lepasnya pekerjaan tersebut anhu dari fa'il. Jadi kenapa disebut fi'il lazim? Karena lazim, pasti, lazim itu pasti pekerjaan itu menjadi miliknya fa'il dan tidak bisa melewatinya. Itu alasan kenapa disebut fi'il lazim. Wa ghairu waqi'in, dan disebut juga fi'il ghair waqi. Kenapa disebut fi'il ghair waqi? Li adami wuqu'ihi alal maf'ul bihi, karena pekerjaan itu tidak terjadi kepada maf'ul bih, makanya disebut ghair waqi. Ghair waqi itu artinya tidak terjadi. Kenapa? Karena tidak terjadi kepada maf'ul bih, hanya terjadinya kepada fi'il saja sebagai kepada fa'il saja sebagai pelaku. Dilanjut ya. Wa tu'addihi, dan memuta'adikan, dan kamu bisa memuta'adikan fi'il lazim fi sulasil mujarrodi, dalam fi'il sulasil mujarrod bi tan'ifil aini, dengan tan'if ain ya, ainnya jadi dua, au bil hamzati, atau dengan hamzah. Contohnya seperti lafaz farahtu zaidan, farahtu aku membahagiakan zaidan kepada zaid, wa ajlastuhu, dan aku mendudukkan dia. Wa bihar fil jari, dan dengan harap jar fil kulli, pada semuanya, itu fi'il sulasi mujarrad itu kan, dan mazada ala salasa, pada fi'il yang lebih dari tiga. Contoh naudahabtu bi zaidin, dahabtu aku memberangkatkan bi zaidin kepada zaid, wa antolaktu, dan intolaktu bi, intolaktu artinya sama, aku memberangkatkan. Nah, di sini ya dalam watu adi ini menjelaskan ada watu ta'diyah ataupun alat untuk memuta'adikan. Nah, alat memuta'adikan itu ada dua, dibagi dua ya, bukan ada dua, dibagi dua. Pertama yang khususon bagi fi'il mujarrad, sulasi mujarrad. Yang kedua yang umum, bisa fi'il sulasi mujarrad dan fi'il yang lebih dari tiga. Fi'il sulasi mujarrad yang khusus bagi fi'il sulasi mujarrad ada dua. Pertama hamzah. Hamzah di sini adalah hamzah qat'i. Hamzah qat'i itu bukan seperti hamzah wasol. Kalau hamzah wasol itu kan yang tasbutu fil ibtida wa tasbutu fid darji. Di awal ada, tapi ketika terjepit tidak ada, seperti lafaz alhamdu misalnya, alhamdu, nah gitu kan. Coba pakai wawu, jadi walhamdu, enggak walhamdu, maka dipastikan hamzah pada lafaz alhamdu adalah hamzah wasol. Nah, sedangkan yang menjadi
ciri muta'addi ataupun yang menjadi alat untuk memuta'addikan bukanlah hamzah wasol tapi hamzah qat'i. Itu kan seperti hamzahnya lafaz akroma, asalnya karuma, artinya apa? Karuma tersebut mulia, akroma jadi memuliakan, hasuna bagus, ahsana membaguskan, jalasa duduk, ajlasa mendudukan. Itu kan, itu yang menjadi contoh pertama, yaitu hamzah qat'i, ya bukan hamzah wasol. Hamzah qat'i itu adalah hamzah yang walaupun terjepit tidak hilang, beda dengan hamzah wasol tadi seperti hamzah lafaz alhamdu, itu hamzah wasol. Kalau hamzah qat'i ya tidak hilang walaupun terjepit. Contoh seperti apa? Seperti hamzah lafaz alhaqumut takatsur. Jadi bacanya begini, Bismillahirrahmanirrahim, alhaqumut takatsur. Nah, kalau itu kan kalau waqaf. Kalau wasol bagaimana? Wasol pun tetap hamzahnya tidak dihilangkan, tidak seperti ini, tidak misalnya Bismillahirrahmanirrahim alhaqumut takatsur, itu salah baca seperti itu, karena di sana itu hamzah itu bukan hamzah wasol dan lamnya bukan alif lam itu kan. Jadi dari kata laha yalhu lahwan dimasukin hamzah qat'i jadi alhalahun, lupa, alha melupakan, itu kan. Lahun itu lalai, alha melalaikan. Alhaqumut takatsur, telah melalaikan kamu. At-takatsur sifat at-takatsur, berlomba-lomba dalam harta. Jadi bacanya Bismillahirrahmanirrahim alhaqumut takatsur. Itu yang pertama ya, yaitu dengan hamzah qat'i. Yang kedua ya, dalam sulasi mujarrad itu adalah dengan tad'ifil aini. Ainnya jadi dua. Fa'ala asalnya satu ainnya ditasydid jadi fa'ala, itu jadi dua tasydidnya, itu ainnya kan kalau ditasydid. Fariha misalnya jadi apa? Farroha. Fariha apa asalnya? Fariha itu artinya adalah senang. Farroha berarti menyenangkan, gitu kan, telah menyenangkan. Farroha. Nah kalau farroha itu kan ada watu tadiyah yang kedua dari fi'il yang khusus sulasi mujarrad. Jadi yang khusus sulasi mujarrad ada hamzah qat'i dan juga ada tad'iful ain. Kedua ya, yang menjadi ada watu tadiyah itu adalah ada watu tadiyah yang bersifat umum untuk semua fi'il, baik fi'il sulasi mujarrad, rubai mujarrad ataupun bahkan fi'il sulasi majid yang 6 huruf, itu istaf'ala misalnya, ataupun ihmaro itu kan. Kalau ihmaro itu kan apa? Fi'il lazim. Ihmaro itu kan merah, jadi merah atau ya merah gitu. Sangat merah. Ihmaro sangat merah. Wajuhu wajahnya kan itu apa? Fi'il lazim, bisa dimuta'addikan. Ihmaro Muhammadun wajhahu. Ihmaro telah memerahkan Muhammad wajhahu terhadap wajahnya. Jadi yang ketiga ya, ada watu tadi yang ketiga adalah yang umum untuk semua fi'il, baik sulasi mujarrad ataupun yang lainnya. Untuk sulasi mujarrad contohnya seperti lafaz zahabtu bi Zaidin, zahabtu aku memberangkatkan bi Zaidin kepada Zaid. Zahaba itu artinya apa? Awalnya kalau tidak ada ba, awalnya berangkat. Zahaba Muhammadun, berangkat Muhammadun Muhammad. Tapi karena ada ba untuk memutahdikan, jadi zahabtu itu artinya berubah menjadi memberangkatkan. Wan tolaktu sama memberangkatkan. Kalau intolako kan berangkat, itu fi'il lazim. Tapi kalau karena ada ba harfu jar di depannya, maka menjadi muta'addi. Jadi kesimpulannya dalam pembahasan ini kita tadi membahas tentang fi'il dilihat dari ketersambungan antara fi'il dengan maf'ul bih, maka terjadi dua, yaitu fi'il muta'addi yang komposisinya terdiri dari fi'il, fa'il dan maf'ul bih, dan fi'il lazim yang komposisinya hanya fi'il dan fa'il. Nah, bagaimana kalau fi'il lazim ingin dimuta'addikan? Maka ada watu tadi yang bisa dipakai, yaitu hamzah qat'i, tad'iful ain dan harful jar. Hamzah qat'i dan tad'iful ain khusus untuk sulasi mujarrad, sedangkan harful jar umum bisa untuk sulasi mujarrad, sulasi majid, rubai mujarrad, rubai mazid. Sampai di sini dulu ya pembahasan
tentang fi'il lazim dan muta'addi. Mudah-mudahan bermanfaat. Bila bismillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala rasulillah wa alihi al-athhar ala rasulillah wa ashabihi al-akhyar.